Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering bertanya ketika ada musibah yang menimpa kita dengan meninggalnya seseorang, ya, terkait tentang permasalahan harta, sehingga banyak mereka bertanya, kapan sih sebenarnya pembagian harta warisan? Apakah dia harus ditunda sampai bertahun-tahun atau memang harus segera? Dan kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, tentu saja tidak ditentukan waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Tapi idealnya ketika ada seseorang yang meninggal, ketika ada suatu kematian, di situ yang harus dilaksanakan oleh para ahli warisnya ialah menentukan siapa saja ahli waris. Penentuan sebelum pembagian, ya, karena pembagian ini butuh proses. Tapi setidaknya kita tentukan siapa saja ahli warisnya. Dan tentang harta-harta almarhum, ya, ini harus kita ketahui bersama, ya, maknanya mana harta benar-benar yang dimiliki oleh almarhum. Dan at-tirkah, kita sering mendengar dengan kalimat at-tirkah ataupun at-tarikah, adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh si mayit dengan syarat harta itu miliknya secara sempurna. Tidak ada milik bersama. Kalaupun ada milik bersama, ini harus dipilah dulu, ya, sehingga kita tahu yang mana benar-benar harta almarhum. Dan ketika kita telah mengetahui harta-harta almarhum, tidak semata-mata langsung dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya. Setidaknya ada 3 kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya. Adapun yang pertama, yaitu dengan, ya, melaksanakan tajhiz mayit, biaya pemakaman si mayit, pembelian kafan, transportasi ambulan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada yang menanggungnya, maka ini diambil daripada harta peninggalan si mayit. Dan mungkin di sebagian tempat itu butuh biaya untuk sewa tanah kuburan, dan ini juga harus dipertimbangkan apakah ini ditanggung oleh para ahli warisnya, ataupun kalau ahli warisnya tidak ada yang menanggungnya, maka diambil daripada harta peninggalan si mayit. Dan yang kedua yaitu tentang permasalahan hutang, baik hutang yang berkenaan dengan hak Allah ataupun hutang yang berkenaan dengan hak manusia. Ya, hutang berkenaan dengan hak Allah, misalkan zakatnya seseorang ataupun nazarnya seseorang yang belum dilaksanakan. Dan hutang berkenaan dengan hak manusia, mungkin dalam bermuamalah dia ada hutang piutang. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di dalam ayat Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang paling panjang, 1 halaman 1 ayat, melainkan ayat tentang permasalahan hutang piutang. Di dalam surah Al-Baqarah 282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Dan ini adalah anjuran. Allah mengisyaratkan bagi orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai dengan waktu tertentu, maka catatlah. Maka catat ini suatu anjuran. Kenapa? Limaslahatid dunyawiyah, karena ada kemaslahatan duniawi. Jangan begitu ada yang meninggal, esok harinya datang orang yang tidak dikenal oleh ahli warisnya, dia mengaku-ngaku sebagai kawan dekat almarhum dan mengatakan almarhum ada hutang sama dia, sehingga ini jadi satu permasalahan, ya. Dan permasalahan hutang jangan pernah kita anggap sepele. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, yaghfiru lisyahid kulla dzambin, Allah akan mengampuni dosa-dosa, seluruh dosa-dosa orang yang syahid, ya, illa dain, kecuali hutang. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, jiwa seorang mukmin ini akan terkatung-katung disebabkan hutangnya sampai ada yang mau melunasi hutangnya. Maka hutang ini suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum harta ini dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya.
Dan yang ketiga, kewajiban yang terakhir terhadap harta peninggalan si mayit, yaitu melaksanakan wasiat. Wasiat pada hakikatnya tidak dibolehkan kepada para ahli waris, karena Rasulullah pernah mengatakan, innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Para ahli waris sudah Allah tentukan bagian dalam Al-Qur'an. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat 1/6, 1/8 dan 2/3. Bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-11, 12 dan 176. Tapi ahli waris ini diberikan untuk siapa? Fala wasiyata liwarithin. Enggak boleh wasiat ini diberikan kepada para ahli waris, tapi diberikan kepada, misal kepada anak angkatnya, misal kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, wasiat ini juga ada batasan-batasannya. Wasiat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, hadis ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malin." Wahai Rasulullah, saya seorang hartawan dan saya tidak memiliki keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan saja. Bolehkah saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Enggak boleh, kata Rasulullah. Separuhnya wahai Rasulullah, setengahnya wahai Rasulullah, enggak boleh juga. Sepertiganya wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Ats-tsulus wa-tsulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka intazar warathaka aghniya khairum min an tada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan ayat Al-Quran yang mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah kalian takut, khawatir jikalau kalian meninggalkan keturunan-keturunanmu dalam keadaan lemah. Baik lemah dari kondisi ekonominya, lemah dari kondisi keimanannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, inilah 3 kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum harta-harta ini dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Laksanakan tajhiz mayit, melunasi hutang-hutang almarhum, dan yang ketiga melaksanakan wasiat-wasiat almarhum. Dan kalau 3 kewajiban ini telah dilaksanakan, baru harta ini dibagi-bagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.